Jamie Carragher. Buat banyak orang, dia itu sosok yang unik, nggak gampang dipahami, sering jadi bahan meme, tapi juga dihormati. Dia pemain yang setia banget, cuma pernah main buat satu klub sepanjang karirnya, yaitu Liverpool. Tapi lucunya, kalau kita lihat sosok Carragher, dia nggak kelihatan seperti seorang superstar. Bukan tipe yang glamor atau suka cari perhatian, justru kesannya dia ngerti banget arti sepak bola buat banyak orang dan tahu betul di mana posisinya dalam dunia ini. Tapi jangan salah, Carragher juga bukan orang yang suci. Pernah ada momen di mana dia melempar balik koin ke supporter. Pernah kena skandal juga karena nyeburin air ludah ke anak orang gara-gara emosi. Dan juga pernah bikin satu Afrika kesel sama komentarnya. Jadi ya tetap manusia juga, bisa salah, bisa hilang. Kalau soal karirnya di lapangan, hal yang sering banget diungkit orang adalah jumlah gol bunuh dirinya. Di Premier League, dia bikin 7 gol ke gawang sendiri, 2 kali lebih banyak dibanding jumlah gol yang dia cetak ke gawang lawan. Tapi di luar statistik itu, Carragher tetap punya perjalanan yang luar biasa. Lahir di Battle, gak jauh dari Anfield, tahun 1978. Waktu lahir, dia udah langsung harus berjuang. Ada kelainan usus dan ia harus operasi. Ibunya yang religius banget tetap bertahan melahirkan dia meskipun sempat keguguran 2 kali sebelumnya. Dari kecil udah kelihatan hidupnya bakal penuh perjuangan. Nah, yang lucu, Carragher ini sebenarnya lahir dari keluarga Everton. Nah, sejak kecil Carragher emang fans Everton. Dia bahkan sempat gabung akademi mereka. Walaupun akhirnya balik lagi ke Liverpool karena kualitas pelatihnya dirasa lebih bagus. Tapi dia tetap pakai jersey Everton di dalam jaket saat latihan di Liverpool. Katanya sih biar nyaman. Dia mulai sebagai striker, lalu pindah ke gelandang, lalu akhirnya main di back. Transisinya nggak instan juga. Dia juga sempat nggak suka main di bagian belakang. Tapi karena tekadnya yang gede dan mentalnya yang bisa dibilang kuat, pelatih-pelatih pun ngeliat dia ini cocok banget jadi back. Mentalitas harus menang, itu yang bikin dia beda. Di level muda, dia kapten Liverpool U18 di FA Cup pada tahun 1996. Tim yang juga punya Michael Owen. Mereka juara lawan West Ham yang waktu itu diperkuat Frank Lampard dan Rio Ferdinand. Dari situ pelan-pelan Carragher naik ke tim utama. Debutnya di Liga tahun 1997 juga langsung spesial. Ia mencetak gol ke gawang Aston Villa di depan The Kop. Tapi ya, itu jadi satu-satunya gol Liga yang dia cetak di Anfield sepanjang karirnya. Nah, secara total dia cuma cetak 3 gol di Premier League. Carragher tuh tipe pemain yang fleksibel. Pelatih seneng karena dia bisa dipakai di mana aja. Di bek kiri bisa, di bek kanan siap, di tengah pun dia oke. Bahkan di gelandang. Tapi di awal karirnya Liverpool lagi nggak dalam masa terbaiknya. Mereka agak keteteran di bawah Manchester United dan Arsenal yang lagi menguasai Premier League saat itu. Era Spice Boy sempat bikin citra Liverpool jadi glamor tapi kayak kurang serius. Carragher sendiri masih terlalu muda waktu itu, jadi nggak terlalu kecipratan image itu. Titik balik datang ketika Gerard Houllier masuk tahun 1998. Pelatih ini disiplin banget dan Carragher justru berkembang pesat di bawah asuhan kepelatihan dia. Kerja kerasnya dihargai dengan berhasil bermain 44 kali dalam semusim dan akhirnya dinobatkan sebagai pemain terbaik klub oleh supporter Liverpool. Tapi tetap ada cobaan di mana tahun 1999 lawan Manchester United dia bikin 2 gol berdiri dalam satu pertandingan. Itu bikin banyak orang yang ngeledek dia habis-habisan. Nah, Houllier sendiri jadi agak jarang pasang dia sebagai bek tengah setelah itu. Tapi bukannya menyerah, Carragher tetap main terus, pindah ke posisi lain dan tetap bekerja keras tentunya. Nah, kemudian di tahun 2001 dia dapat treble, FA Cup, League Cup, dan UEFA Cup. Main sebagai bek kiri meski nggak punya kecepatan dan kemampuan menyerang seperti fullback lainnya, tapi ya itu tadi, dia main demi timnya, bukan demi pribadinya sendiri. Nah, tapi sayangnya tahun 2002 ada insiden yang cukup memalukan ketika ia lawan Arsenal, ada penonton yang melempar koin ke Carragher. Dia yang emang temperamennya cukup tinggi, lempar balik koin itu ke tribun. Dapat kartu merah, dihujat media, tapi dia langsung minta maaf sih. Bahkan FA sampai nggak kasih sanksi berat ke dia karena dia jujur menyesali perbuatannya.
Nah setelah itu cobaan fisik kemudian datang. Cedera lutut bikin dia absen di Piala Dunia 2002, lalu di 2003 patah kaki karena tackle keras dari Lucas Neil. Di saat dia lagi absen itu Liverpool beli beberapa pemain baru. Banyak yang mengira karir Carragher bakal redup, tapi justru sebaliknya. Tahun 2004, Rafa Benitez datang dan langsung pasang Carragher sebagai bek tengah utama. Buat pertama kalinya dia mendapatkan posisi yang tetap. Dan di musim itu dia tampil dengan luar biasa. Main 56 kali jadi jantung pertahanan dan akhirnya jadi bagian dari momen paling legendaris dalam sejarah Liverpool, yaitu final Liga Champions 2005 di Istanbul. Lawannya pada saat itu yaitu AC Milan, di mana Liverpool sempat tertinggal 0-3 di babak pertama, lalu comeback jadi 3-3 dan menang lewat adu penalti. Carragher main 120 menit di pertandingan itu sambil kram kaki tapi tetap juga ngotot blok sana-sini. Momen pas dia ngeblok tackle ke Shevchenko sambil ngesot dengan dua kaki kram itu udah jadi legenda tersendiri bagi para supporter Liverpool. Nah itu adalah puncak karirnya. Tahun itu juga dia masuk nominasi Ballon d'Or, walaupun cuma finish di posisi ke-20 sih. Setahun kemudian dia main di final FA Cup lawan West Ham. Liverpool menang, tapi dia bikin gol bunuh diri lagi. Walau tetap juara, Carragher ngerasa performanya buruk. Dia bahkan milih duduk sendirian di dalam bis saat parade kemenangan, merenung karena kecewa sama dirinya sendiri. Padahal ya mereka menang loh, baru aja juara gitu, tapi dia malah milih untuk merenung. Nah itulah Carragher, standarnya ke diri sendiri tinggi banget. Bahkan di akhir musim 2008-2009, waktu Liverpool udah pasti nggak juara, dia sempat marah-marah di lapangan ke rekan setimnya yaitu Arbeloa. Cuma gara-gara hampir kebobolan yang bisa ganggu peluang Reina dapat Golden Globe. Udah menang, nggak ada yang dipertaruhkan, tapi dia tetap ngotot. Karena buat dia semua detail kecil itu penting juga. Kalau bicara soal timnas Inggris, Carragher sebenarnya nggak terlalu menonjol di timnas. Total ia cuma main 38 kali. Dia tahu posisinya kalah saing dari Rio Ferdinand, John Terry, atau Sol Campbell. Tahun 2007 dia pensiun dari timnas, meski sempat balik lagi sebentar di Piala Dunia 2010. Karirnya di Liverpool selesai tahun 2013. Total 737 pertandingan. Dapat 11 trofi termasuk Liga Champions. Buat klub sekelas Liverpool jadi wakil kapten hampir 10 tahun itu bukan hal yang mudah. Dan sekarang Carragher jadi pundit di mana-mana, di Sky Sport, di CBS, The Telegraph, yang dimana duo dia sama Gary Neville udah jadi tontonan wajib kayaknya ya buat para bule-bule di sana. Sama kayak grupnya bareng Thierry Henry, Michael Richards, dan Kate Abdo yang sering viral itu. Meski kadang dia terlalu keras ke Liverpool atau malah terlalu memuji tim rivalnya, bisa dibilang dia tetap jadi salah satu analis terbaik lah ya. Tapi ya dia juga pernah bikin ulah juga, di mana tahun 2018 habis Liverpool kalah dari MU, dia disetir sambil diteriakin fans MU dari mobil sebelah. Emosinya pun kemudian meledak, dia ngeludahin balik orang itu, tapi yang kena malah anak cewek umur 14 tahun di kursi penumpangnya. Kejadiannya direkam, viral, dan kemudian dia diskors dan jadi noda yang sayangnya masih ada sampai sekarang. Meski dia udah minta maaf dan keluarga korban sebenarnya udah ngemaafin, video itu tetap ada dan netizen tetap mempermasalahkan hal itu. Dan ya itulah cerita tentang Jamie Carragher, si tukang blok, si raja on goal, dan si loyalis Liverpool sejati. Dia mungkin gak pernah jadi kapten utama, gak pernah jadi bintang utama, tapi tanpa dia banyak momen bersejarah Liverpool mungkin gak akan pernah terjadi. Nah kalau kalian suka cerita-cerita kayak gini yang ngebahas pemain dari sisi yang agak beda, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.